Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mehdi History. Bangsa Mongol adalah bangsa penghancur, tetapi juga sekaligus bangsa penyebar Islam di dunia. Bangsa Mongol tercatat dalam sejarah Islam sebagai penghancur peradaban Islam, tepatnya pada periode Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa dari cucu-cucu Genghis Khan inilah terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia kala itu. Bangsa Tartar. Tartar adalah bangsa nomaden yang hidup di pelosok gurun Gobi. Berbatasan dengan Cina, bangsa ini berdiam di padang pasir, hidup dari menggembala ternak, membangun tatanan kehidupannya berdasarkan kesukuan. Terkenal suka sekali melakukan kejahatan dan pengkhianatan. Agama kuno mereka adalah Saman atau dikenal dengan sebutan Samanisme. Samanisme mengajarkan persembahan kurban untuk beberapa jenis hewan buas dan sangat mensucikan roh-roh nenek moyang mereka. Tartar juga merupakan asal berbagai kabilah yang darinya muncul beberapa etnik bangsa lain seperti Mongol, Turki, Saljuk, dan lain-lainnya. Karena dominasi kabilah Mongol terhadap kabilah Tartar lainnya dalam satu fase sejarah, maka menjadikan nama Mongol disandangkan kepada semua kabilah Tartar. Dengan kata lain, semua suku-suku yang berdiam di daerah gurun Gobi dan sekitarnya disebut dengan bangsa Mongol. Adalah Genghis Khan, sosok nama yang begitu terkenal hingga saat ini, yang berhasil menyatukan suku-suku di bangsa Mongol dan juga menaklukkan kabilah Tartar lainnya. Genghis Khan berhasil membangun imperium yang sangat besar dan luas yang membentang dimulai dari timur Cina, Persia, Eropa Timur di barat, Rusia di utara, dan juga India selatan. Sejarah Islam juga mencatat pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu dan menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbas atau disebut dengan Abbasiyah di Baghdad. Mereka memporak-porandakan Baghdad, khalifah dan penduduk ditangkap, rumah-rumah dibakar. Tidak sampai di situ saja, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan, manuskrip-manuskrip itu dilemparkan ke sungai Tigris. Air sungai Tigris berubah menjadi warna hitam dalam sekejap, sekelam tinta pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan ke sungai tersebut. Sungguh mencengangkan dan biadab untuk ukuran kala itu. Genghis Khan meninggal dunia tahun 1227 Masehi, dan semasa hidupnya ia terkenal sebagai sosok yang berperilaku buruk, terutama kepada bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Pada saat Genghis Khan merasa bahwa kematiannya akan tiba, ia membagi imperiumnya menjadi 4 wilayah dan dibagikan kepada putra-putranya, yaitu 1. Rusia dan Eropa Timur, 2. Persia atau Iran, 3. Cina, dan 4. Turkistan di Asia Tengah. Bangsa Mongol tercatat dalam sejarah Islam sebagai penghancur peradaban Islam. Ya, tidak bisa kita pungkiri, tetapi sejarah juga mencatat bahwa dari cucu Genghis Khan inilah terjadi penyebaran Islam yang begitu luas di dunia. Muslim Mongol di Eropa Timur dan Siberia Barat. Jochi Khan adalah anak sulung dari Genghis Khan yang diberi wilayah kekuasaan yang mencakup Rusia, Bulgaria, dan Kaukasia. Mungkin juga mencakup kawasan-kawasan barat seperti Eropa Timur dan Siberia bagian barat. Dinasti Jochi Khan yang memerintah wilayah tersebut dinamakan dinasti Mongol Utara atau kelompok emas, Golden Horde. Sebenarnya, Jochi Khan juga berpeluang untuk menjadi Khan Agung seperti ayahnya dahulu, karena dia adalah anak sulung dari Genghis Khan. Dan Genghis Khan juga pernah berwasiat agar Jochi Khan menggantikan Genghis Khan sebagai Khan Agung apabila dia meninggal dunia nanti. Akan tetapi, Jochi Khan ternyata meninggal dunia terlebih dahulu daripada ayahnya Genghis Khan. Sehingga akhirnya, adik dari Jochi Khan bernama Ogedei Khan yang ditunjuk sebagai Khan Agung di Kekaisaran Pusat. Agama Islam tidak disadari mempengaruhi jiwa anak-anak dari Jochi Khan, karena Jochi Khan ternyata menikahi seorang putri bernama Risalah binti Khawarizm Shah yang merupakan adik dari Sultan Jalaluddin. Dari situlah pengaruh agama Islam mulai masuk kepada anak-anaknya seperti Batu Khan, Berke Khan, dan yang lainnya.
Batu Khan sendiri terkenal mengasihi kaum muslimin, kendati ia sendiri tidak pernah masuk Islam. Setelah Jochi Khan meninggal dunia, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Batu Khan. Batu Khan sering berselisih dengan Khan Agung di pusat, yaitu Ogedei Khan, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Guyuk Khan. Perselisihan ini terjadi karena Batu Khan merasa bahwa Ogedei Khan dan Guyuk Khan telah merebut tahta Khan Agung yang seharusnya menjadi hak dari Jochi Khan ayahnya dan dirinya selaku anak sulung. Perselisihan itu juga terjadi karena Guyuk Khan sebagai Khan Agung menyatakan masuk agama Kristen, sedangkan Batu Khan sangat dekat terhadap agama Islam. Setelah Batu Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sartu Khan sebagai penguasa Mongol Utara. Tetapi tidak lama memerintah, Sartu Khan kemudian juga meninggal dunia, sedangkan anaknya masih kecil-kecil. Maka posisi Khan akhirnya diambil alih oleh pamannya yang bernama Berke Khan, yaitu adik dari Batu Khan. Menurut beberapa pendapat, Berke Khan adalah Khan Mongol pertama yang memeluk Islam. Jadi, dinasti Mongol Utara lebih dahulu masuk Islam daripada dinasti Mongol yang lainnya. Berkat keislaman Berke Khan, banyak orang-orang Mongol Utara yang masuk Islam. Berke Khan begitu antusias terhadap ajaran Islam, sampai-sampai Berke Khan berbaiat kepada Khalifah Islam di Baghdad. Berke Khan juga terlibat permusuhan dengan anak pamannya yang bernama Hulagu Khan, yang merupakan Khan dari Mongol yang memimpin wilayah Persia. Penyebabnya adalah Hulagu Khan memberikan saran kepada Khan Agung Mongol untuk melakukan invasi ke Baghdad dan merebut wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin tersebut. Muslim Mongol di Persia. Genghis Khan membagi kekuasaannya kepada Tolui Khan, putranya di wilayah Persia dan Khurasan, beserta beberapa negeri Arab dan Asia Kecil. Pemerintahan Mongol di wilayah ini disebut juga dengan Ilkhanat. Setelah Tolui Khan meninggal, lalu digantikan putranya yang bernama Hulagu Khan. Hulagu Khan memberikan citra yang sangat buruk bagi bangsa Mongol di mata kaum muslimin, karena ia telah melakukan tindak kejahatan yang keji dan super kejam terhadap umat muslim secara tidak berperi kemanusiaan. Hulagu Khan adalah aktor utama di balik penyerangan Mongol dan pembantaian terhadap kekhalifahan Islam Abbasiyah di Baghdad yang sudah kita bicarakan tadi. Hulagu Khan sangat membenci kaum muslimin. Hanya saja, pada akhir hidupnya, ia mempercayakan pendidikan putra keduanya yang bernama Tagudar kepada seorang pendidik muslim. Setelah Hulagu Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh putra pertamanya yang bernama Abaka Khan. Abaka Khan ini mewarisi kebencian terhadap umat muslim seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Sepanjang era Abaka Khan diisi dengan peperangan. Di utara berperang melawan bangsa Mongol Utara yang lebih pro ke Islam, dan di barat berperang melawan dinasti Mamluk. Akhirnya cahaya Islam datang juga di negara Ilkhanat. Setelah Abaka Khan meninggal, kemudian dia digantikan oleh adiknya yang bernama Tagudar Khan yang merupakan anak kedua dari Hulagu Khan. Tagudar Khan sejak kecil dididik oleh pendidik muslim, maka ia tumbuh besar dalam naungan Islam. Bahkan dipanggil dengan nama Ahmad. Tagudar adalah Khan Mongol pertama di Persia yang masuk Islam. Khan Mongol di Persia selanjutnya yang memeluk Islam adalah Ghazan Khan. Pada mulanya Ghazan Khan beragama Buddha, tetapi kemudian mengumumkan keislamannya yang kemudian diikuti oleh seluruh dinasti Tolui beserta 70.000 orang Tartar yang turut memeluk Islam. Namun demikian, Ghazan Khan terlibat peperangan dengan dinasti Mamluk, yang merupakan kelanjutan dari peperangan dari para Khan sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan Ghazan Khan. Setelah Ghazan Khan meninggal dunia, ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Oljeto Khan. Oljeto Khan ini awalnya tumbuh besar dalam lingkungan agama Kristen, namun kemudian ia memeluk Islam. Akan tetapi sangat disayangkan ia menganut sekte Rafidah atau Syiah Imamiyah dan memaksa rakyatnya menganut sekte tersebut. Oljeto Khan atau Muhammad Khotbandeh kemudian digantikan putranya yang bernama Abu Said. Pada masa Abu Said inilah ajaran Sunni kembali diajarkan setelah sebelumnya ayahnya mewajibkan aliran Rafidah atau Syiah sebagai satu-satunya ajaran di negara tersebut. Namun setelah itu terjadi kekacauan dan disintegrasi dengan begitu cepatnya kepada para pemimpin yang berpegang pada keyakinan mereka masing-masing, sehingga muncullah negara-negara baru. Muslim Mongol di Cina. Genghis Khan membagi kekuasaan kepada Ogedei Khan yang meliputi negeri Mongolia, Cina, dan Khotan atau Turkistan Timur. Ogedei Khan juga dinobatkan sebagai Khan Agung Mongol yang membawahi seluruh wilayah bagian Mongol yang telah dibagi-bagi
oleh Genghis Khan kepada 4 anaknya seperti dijelaskan tadi. Sebenarnya Islam telah sampai ke negeri Cina semenjak era Utsman bin Affan melalui jalur perdagangan dan dakwah. Pada era Bani Umayyah juga ada 16 utusan delegasi Islam dikirim ke negeri Cina. Sedangkan pada era Bani Abbasiyah dikirim lagi 12 utusan. Islam mulai benar-benar tersebar pada masa Kubilai Khan. Pada masa ini, banyak kaum muslimin dari Turkistan dan Transoksiana yang menjadi tentara Mongol. Pada masa Kubilai Khan, di kalangan pejabat muslimin memerintah hingga 8 provinsi dari 12 provinsi yang ada di negeri Cina. Salah satu muslim yang terkenal pada masa dinasti Kubilai Khan adalah Zansidin Umar atau Sayyid Ajal Samsuddin Umar, yang merupakan komandan militer yang berturut-turut kemudian menjadi hakim di kota Beijing, wali kota Beijing, dan pengarah politik di istana Kubilai Khan. Rasa sentimen terhadap muslim di Cina mulai muncul pada masa era dinasti Manchu. Hal ini terjadi karena umat Islam dengan kelebihan dalam keilmuannya berhasil menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, sehingga menimbulkan rasa iri dan kecemburuan sosial. Umat muslim banyak merasakan penindasan pada masa dinasti Manchu tersebut. Umat Islam di Cina kemudian ikut andil dalam berdirinya pemerintahan Republik Cina sebagai upaya untuk bisa lolos dari penindasan dinasti Manchu. Pemerintahan Republik Cina pun mengakui Islam sebagai salah satu unsur pembentuk Republik Cina yang terdiri dari 1. Orang Cina, 2. Orang Manchu, 3. Orang Mongol, 4. Bangsa Hui yang menganut Islam, 5. Orang Tibet. Itulah sebabnya pada awal berdirinya dulu bendera Republik Cina terdiri dari 5 warna, yaitu merah, kuning, biru, putih mewakili Islam, dan hitam. Sampai akhirnya Republik Cina mengalami kekalahan dari kaum komunis Tiongkok pada tahun 1949. Muslim Mongol di Turkistan. Seperti halnya dengan saudara-saudaranya yang lain, Chagatai Khan mendapatkan bagian wilayah dari Genghis Khan ayahnya. Chagatai Khan mendapatkan bagian wilayah Turkistan, negara Uighur atau Gansu, dan negeri Transoksiana. Pada sejarah selanjutnya, Uighur dan Turkistan Timur diambil oleh Cina, dan kini menjadi salah satu daerah di Cina yang sering bergejolak karena memang akar budayanya berbeda dengan Cina. Wilayah Turkistan pada zaman modern sekarang meliputi negara-negara seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Afghanistan, Provinsi Xinjiang Cina, dan sebagian wilayah Rusia. Kawasan ini secara berturut-turut dikuasai oleh dinasti Chagatai dan anak cucunya. Khan Mongol pertama yang masuk Islam di wilayah Turkistan bernama Mubarak Shah. Mubarak Shah masuk Islam karena ibunya adalah seorang muslimah yang dinikahi oleh Kara Hulagu Khan, ayahnya, yang merupakan cucu dari Chagatai Khan. Pemerintahan Mubarak Shah tidak lama, dan ia digantikan oleh saudara sepupunya yang bernama Barak Khan. Barak Khan masuk Islam pada masa akhir jabatannya dan berganti nama dengan nama Ghiyatsuddin. Selain 4 wilayah di atas yang awalnya dibagi langsung oleh Genghis Khan kepada anak-anaknya, pada perkembangan selanjutnya, Mongol juga menguasai wilayah Hindustan yang meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Para pemimpin dari Mongol yang mendirikan pemerintahan Mongol Muslim di Hindustan antara lain Zahiruddin Muhammad Babur dari negeri Afgan, Humayun, dan Muhammad Jalaluddin. Pada era Muhammad Jalaluddin atau dikenal dengan Akbar Shah, negara Mughal atau Muslim Mongol di Hindustan mencapai ekspansi terluasnya. Ia menguasai sebagian besar Hindustan plus juga negeri Afghanistan. Berkaca dari sejarah Mongol di era Genghis Khan sampai anak cucunya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bangsa Mongol mungkin memang kuat secara militer sampai-sampai kekhalifahan Islam di Baghdad bisa mereka runtuhkan. Namun di aspek fundamental lainnya, mereka sangat lemah. Dalam hal kebudayaan, ilmu pengetahuan, peradaban, dan pendidikan, pada saat itu mereka masih kalah dengan Islam. Itu kenapa banyak para Khan Mongol yang akhirnya mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada para pendidik dari agama Islam. Sehingga akhirnya banyak cucu dari Genghis Khan yang akhirnya memeluk Islam. Pelajaran yang kedua, kita sekali lagi bisa melihat sejarah tentang keluhuran ajaran Islam, di mana ajaran Islam tidak tersekat-sekat oleh golongan, kasta, suku, bangsa, negara, dan juga masa lalu. Walaupun nenek moyang bangsa Mongol berperilaku buruk terhadap umat Islam,
Tetapi ketika cucu mereka berbondong-bondong memeluk Islam, maka dengan tangan terbuka, umat Islam terbuka dan tidak menaruh dendam sama sekali. Pelajaran yang ketiga, sejarah membuktikan ketika umat Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, maka bangsa adikuasa sekuat Mongol kala itu bisa ditaklukkan dengan ilmu, dengan pendidikan, budi pekerti. Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia selama 14 abad, mulai dari era Rasulullah SAW di Madinah, lalu dilanjut dengan era sahabat atau Khulafaur Rasyidin, lalu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan ditutup dengan kejayaan Turki Utsmani. Itu bisa terjadi karena mereka sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga ketika mereka suatu saat terjatuh, akhirnya selalu bisa bangkit lagi. Dan Al-Quran adalah sumber utama ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya dan terjaga keasliannya hingga masa sekarang ini. Terima kasih telah menonton konten ini. Support terus dengan share dan juga subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.